Halo Virgo, kita general reading untuk minggu ketiga bulan Juni ini. Eh, Agak telat sih aku readingnya, tapi semoga masih bisa ini ya. Untuk minggu ketiga, tapi nanti aku mungkin akan lebih setting tanggalnya untuk yang sekarang aja ya. Untuk energi kamu minggu ini ya guys, Virgo elemen tanah. Oke. Minggu ini kayaknya terasa cukup dinamis ya. Karena aku lihat ada persaingan, ada perbedaan pendapat juga. Atau mungkin situasi yang mengharuskan kamu berjuang lebih keras daripada biasanya. Namun, jangan langsung menganggap ini sebagai energi buruk ya, karena justru dari tantangan inilah kamu tuh bisa menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Ya. Jadi analoginya tuh gini, seperti saat banyak penjual tuh berjualan produk yang mungkin mirip gitu ya, entah itu uh, di offline atau di online gitu ya, persaingannya tuh ketat. Tetapi yang konsisten dan kreatif biasanya tuh tetap mendapatkan pembeli gitu. Misalkan aja, kamu tuh harus bersaing untuk mendapatkan peluang tertentu, atau kamu menghadapi orang-orang yang memiliki pendapat berbeda, atau kamu merasa jadwal tuh lebih padat dan menuntut banyak energi, atau malah di sini ya mungkin kamu dituntut untuk lebih aktif dan tidak hanya menunggu kesempatan datang. Jadi buat Virgo jangan takut dengan kompetisi, kadang persaingan tuh hadir untuk menunjukkan seberapa besar potensi yang kamu miliki. Kalau untuk pekerjaan ya, minggu ini aku lihat ya, kamu tuh diminta untuk berhati-hati terhadap konflik, miskomunikasi, atau situasi yang membuat suasana tuh kurang nyaman. Jadi emang nggak semua perdebatan perlu dimenangkan sih ya. Misalnya kan gini, seperti debat panjang di grup kerja atau grup keluarga yang mungkin akhirnya tuh membuat semua orang capek. Padahal tujuan awalnya tuh hanya mencari solusi gitu, ya nggak? Jadi kayak perbedaan pendapat dengan rekan kerja atau klien atau dengan saudara, atau ada orang yang terlalu keras mempertahankan pendapatnya, atau kamu merasa tidak dihargai setelah mengeluarkan banyak usaha. Jadi situasi kerja yang mungkin juga membuat kamu emosi, ya, karena kayak udah terpancing gitu ya. Jadi pilih pertempuran yang memang layak buat diperjuangkan, ya. Menjaga hubungan baik itu terkadang lebih menguntungkan daripada memenangkan argumen, ya nggak? Kalau untuk keuangan kamu, aku lihat di sini kondisi keuangan kayaknya membawa harapan dan tanda-tanda pemulihan ya. Jika sebelumnya mungkin kamu ada kekhawatiran atau tekanan finansial, minggu ini menunjukkan mungkin adanya perlahan-lahan jalan keluar tuh mulai kelihatan. Misalkan aja, seperti seseorang yang usahanya tuh sangat sepi, lalu mulai mendapatkan pelanggan lagi sedikit demi sedikit gitu, dan kayak yang belum besar, tetapi arahnya tuh sudah jauh lebih baik. Jadi kayak aku ngeliat ada peluang pemasukan baru yang mungkin mulai kelihatan. Kamu mungkin juga punya potensi mendapat kabar baik terkait pekerjaan, bisnis, atau proyek yang berdampak pada keuangan ya. Dan mungkin juga kamu tuh mulai merasa optimis terhadap kondisi finansial kamu. Jadi jangan kehilangan harapan hanya karena hasilnya tuh belum gede ya. Kamu tuh sedang menuju arah yang lebih baik, jadi sabar. Oke, minggu ini hadapin persaingan dengan percaya diri dan hindari konflik yang tidak perlu di pekerjaan, dan tetap optimislah terhadap perkembangan keuangan. Oke, kita lihat untuk asmara. Buat yang single, yang pacaran, dan yang sudah nikah. Oke. Ada the devil. Yang single kayaknya perlu lebih berhati-hati ya terhadap hubungan yang didasari ketertarikan sesaat aja,
obsesi atau seseorang yang membuat kamu tuh sulit berpikir jernih. Nah, bisa jadi ada chemistry yang kuat, tetapi belum tentu sehat dalam jangka panjang gitu ya. Atau mungkin kamu terus memikirkan seseorang yang sebenarnya tuh tidak memberi kepastian buat kamu. Mungkin kamu tertarik pada orang yang uh, red flag gitu, tetapi sulit untuk menjauh ya. Atau bisa jadi kamu terjebak dalam hubungan yang statusnya tuh tidak jelas. Ada mungkin juga kamu sulit move on, mungkin karena tuh masih ini ya terikat secara emosional pada seseorang. Jadi nggak semua yang membuat hati berdebar tuh adalah cinta yang baik untuk kamu. Minggu ini tuh lihat seseorang dari tindakannya, bukan hanya dari perasaan yang dia bangkitkan. Ya, jadi jangan abaikan tanda-tanda yang sebenarnya tuh sudah kamu lihat sejak awal gitu ya. Kalau yang udah pacaran di sini aku lihat banyak ya mungkin dari kamu tuh mulai memikirkan langkah yang lebih serius bersama kekasih kalian ya. Khususnya mungkin juga buat kalian yang punya pasangan Taurus, Virgo, Capricorn, atau mungkin zodiak lain. Mungkin lebih membahas masa depan, pernikahan atau kehidupan bersama, atau mungkin pasangan tuh mulai dikenalkan lebih dekat kepada keluarga, atau kamu merasa hubungan tuh lebih stabil dibanding sebelumnya, gitu. Dan aku lihat ini adalah energi hubungan yang dibangun bukan hanya dengan cinta ya, tapi juga dengan visi dan tujuan yang sama. Jadi terus bangun komunikasi dan fondasi yang kuat agar hubungan itu semakin bertumbuh. Oke? Kalau yang udah nikah nih, wah kenapa nih ada Eight of Cups guys? Kayaknya ada sesuatu yang perlu dilepaskan dalam rumah tangga kamu ya. Jadi ini tuh tidak selalu berarti tentang perpisahan. Nah, ini bisa juga tentang kamu harus meninggalkan kebiasaan luka lama atau pola hubungan yang sudah tidak sehat. Mungkin misalkan memutuskan untuk tidak mengungkit masalah lama ya, atau meninggalkan kebiasaan bertengkar karena hal yang sama berulang kali, atau kamu harus menyadari bahwa ada hal yang perlu diikhlaskan demi ketenangan bersama. Ya, mungkin juga salah satu pihak tuh membutuhkan waktu ya untuk merenungkan apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam hubungan gitu. Kadang hubungan tuh menjadi lebih kuat bukan karena menambah sesuatu ya, tapi karena berani melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi membawa kebahagiaan. Jadi pilih kedamaian daripada mempertahankan luka yang sebenarnya yang seharusnya itu sudah selesai gitu ya. Oke guys, ini general reading, jadi ambil yang resonate aja dan tinggalkan yang tidak. Semoga minggu ini membawa kesadaran ya bagi teman-teman yang single, kestabilan untuk yang udah pacaran, dan kebijaksanaan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan bagi teman-teman yang sudah berumah tangga. Oke, makasih udah mampir ke sini. Sampai jumpa di readingan berikutnya.